Aku tidak pernah membayangkan hari itu akan menjadi hari ketika semua pengorbananku dianggap tidak pernah ada. Di atas meja ruang tamu, selembar surat cerai sudah menungguku. Pena hitam diletakkan tepat di sampingnya, seolah semua orang di ruangan itu yakin aku pasti akan menandatanganinya. Yang lebih menyakitkan, tidak ada satupun yang bertanya apakah aku siap. Mereka hanya menungguku menyerah. Menurut kalian, kalau seseorang yang sudah berjuang mati-matian demi rumah tangganya dipaksa pergi begitu saja, apa dia masih harus mempertahankan orang yang tidak lagi memperjuangkannya? Tanganku dingin. Berkali-kali aku mencoba menarik napas panjang, tetapi dadaku terasa sesak. Ibu mertuaku menatapku tanpa sedikit pun rasa iba. Kalau kamu benar-benar sayang sama Arga, lepaskan dia. Masa depannya jauh lebih besar daripada hidup bersamamu. Aku menoleh kepada Arga. Lelaki yang 7 tahun lalu bersumpah akan menjagaku seumur hidup itu hanya menundukkan kepala. Tidak ada bantahan. Tidak ada penjelasan. Tidak ada usaha menghentikan semua ini. Aku menunggu. Barangkali dia akan berkata bahwa semua ini salah paham. Barangkali dia akan menggenggam tanganku seperti dulu. Barangkali dia akan mengatakan bahwa aku tetap istrinya. Tapi tidak. Yang kudengar justru suara pelan yang membuat seluruh tubuhku terasa lemas. Aku capek, Ra. Hanya itu. 2 kata yang menghapus 7 tahun perjuangan kami. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Bukan karena aku takut kehilangan status sebagai istri. Aku menangis karena baru sadar. Ternyata seseorang bisa berhenti mencintai tanpa memberi tanda sedikit pun. Ibu mertuaku kembali berbicara. Kamu perempuan baik. Tapi keluarga kami butuh menantu yang bisa menyelamatkan perusahaan, bukan yang hanya membawa beban. Kalimat itu seperti pisau yang diputar perlahan di dalam dadaku. Selama ini aku tidak pernah meminta apapun dari keluarga mereka. Aku bekerja. Aku mengurus rumah. Aku menemani Arga ketika bisnisnya jatuh. Aku menjual perhiasan pemberian almarhum ibuku agar gaji karyawan tetap bisa dibayar. Bahkan tabungan pribadiku habis tanpa pernah ku sesali. Namun di mata mereka, aku tetap perempuan miskin yang tidak membawa keuntungan. Arga masih diam. Diamnya jauh lebih menyakitkan daripada semua hinaan yang keluar dari mulut ibunya. Aku menggenggam pena itu. Tanganku gemetar hebat. Tinta pertama menyentuh kertas. Rasanya seperti sedang menandatangani kematian semua impian yang kami bangun bersama. Setelah tanda tanganku selesai, ibu mertuaku langsung menarik berkas itu. Tidak ada ucapan terima kasih. Tidak ada rasa bersalah. Yang ada hanya senyum lega. Sebelum aku berdiri meninggalkan rumah, beliau berkata pelan namun cukup jelas untuk kudengar. Untung Arga sadar sebelum semuanya terlambat. Sebentar lagi dia akan menikah dengan perempuan yang sepadan. Aku berhenti melangkah. Hatiku hancur. Tapi harga diriku tidak mengizinkan air mata itu jatuh di depan mereka lagi. Aku hanya mengambil koper kecil yang sudah kusiapkan sejak semalam. Ya, ternyata jauh di dalam hatiku. Mungkin aku sudah tahu akhir cerita ini akan datang. Aku melangkah keluar rumah. Rumah yang dulu kubersihkan setiap pagi. Rumah yang kupenuhi tawa. Rumah yang kubela mati-matian. Kini terasa asing. Tak ada seorang pun mengejarku. Tak ada yang memanggil namaku. Pintu di belakangku tertutup perlahan. Suara itu terdengar seperti mengakhiri seluruh hidup yang selama ini ku kenal. Kalau dipikir-pikir, semua ini tidak terjadi dalam semalam. Saat pertama kali menikah dengan Arga, hidup kami sangat sederhana. Kami tinggal di rumah kecil peninggalan ayahnya. Atapnya bocor setiap musim hujan. Dindingnya mulai kusam. Perabotan kami tidak banyak. Tetapi setiap malam kami selalu makan bersama sambil tertawa. Saat itu aku benar-benar percaya. Bahagia tidak pernah diukur dari besarnya rumah ataupun isi rekening. Arga sering menggenggam tanganku sambil berkata, "Kalau nanti aku berhasil, orang pertama yang akan kubahagiakan adalah kamu." Aku selalu tersenyum mendengar janji itu. Aku tidak pernah menuntut mobil mewah. Tidak pernah meminta tas mahal. Aku hanya ingin pulang kepada lelaki yang sama setiap hari. Ketika usaha keluarga mereka mulai berkembang, aku ikut membantu semampuku. Aku membuat laporan keuangan, mengurus administrasi, bahkan sering lembur sampai tengah malam. Kalau karyawan belum menerima gaji, aku yang pertama menawarkan tabunganku. Aku percaya, kalau keluarga ini bangkit, kami akan menikmati hasilnya bersama. Sayangnya, semakin perusahaan berkembang,
Semakin banyak orang baru masuk ke kehidupan kami. Investor, relasi bisnis, keluarga konglomerat, pertemuan-pertemuan mewah. Perlahan, aku mulai merasa tidak lagi berada di tempat yang sama. Aku masih perempuan yang sederhana. Sedangkan dunia Arga berubah begitu cepat. Awalnya hanya komentar kecil dari ibu mertuaku. Kamu harus belajar tampil lebih berkelas. Lalu berubah menjadi sindiran. Istri direktur kok masih naik kendaraan umum? Kemudian menjadi perbandingan. Anak teman ibu istrinya lulusan luar negeri. Aku memilih diam. Kupikir semua itu akan berhenti jika aku terus menjadi istri yang baik. Ternyata aku salah. Beberapa bulan sebelum perceraian, Arga mulai sering pulang larut malam. Kalau kutanya, jawabannya selalu sama. Meeting. Aku percaya. Karena selama bertahun-tahun aku memang tidak pernah punya alasan untuk mencurigainya. Sampai suatu malam, ponselnya berdering saat dia sedang mandi. Layar ponsel itu menyala. Sebuah pesan masuk. Nama pengirimnya belum pernah kulihat sebelumnya. Clarissa. Pesannya hanya satu kalimat. Om dan Papa setuju. Tinggal tunggu keputusan Mas Arga. Aku membeku. Aku tidak langsung berpikir buruk. Aku mencoba mencari penjelasan yang masuk akal. Mungkin urusan bisnis. Mungkin proyek baru. Mungkin aku hanya terlalu sensitif. Saat Arga keluar dari kamar mandi dan melihat ponselnya berada di tanganku, wajahnya berubah. Bukan marah, melainkan panik. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, dia merebut ponselnya dariku. Dan sejak malam itulah, aku mulai sadar. Ada sesuatu yang sedang disembunyikan dariku. Arga langsung mengambil ponselnya dari tanganku. Gerakannya cepat. Terlalu cepat untuk seseorang yang mengaku tidak menyembunyikan apapun. Aku menatapnya tanpa berkedip. Siapa Clarissa? Dia tidak langsung menjawab. Tangannya sibuk mengunci layar ponsel, lalu memasukkannya ke dalam saku celana. Hanya rekam bisnis. Jawabannya singkat. Terlalu singkat. Aku mencoba tersenyum meski ada sesuatu yang mengganjal di dadaku. Oh, begitu. Arga mengangguk pelan. Iya. Seharusnya percakapan itu selesai. Tapi entah kenapa, malam itu rumah kami terasa begitu sunyi. Untuk pertama kalinya sejak menikah, kami tidur membelakangi satu sama lain. Aku tidak bisa memejamkan mata. Pikiranku terus mengulang satu kalimat dari pesan tadi. Papa dan Om sudah setuju. Setuju tentang apa? Kenapa harus menunggu keputusan Arga? Semakin kupikirkan, semakin banyak pertanyaan yang tidak memiliki jawaban. Hari-hari berikutnya berubah. Arga semakin sibuk. Kalau dulu dia selalu menyempatkan sarapan bersamaku, sekarang dia sudah pergi sebelum aku bangun. Kalau dulu dia selalu mengabariku saat pulang terlambat, sekarang pesanku sering hanya dibaca tanpa balasan. Aku mulai merasa seperti tamu di rumah sendiri. Yang paling berubah justru ibu mertuaku. Beliau mendadak sering membicarakan keluarga-keluarga kaya. Hidup sekarang bukan cuma soal cinta. Suatu sore beliau berkata sambil menikmati teh. Perusahaan juga butuh pasangan yang bisa membuka jalan. Aku hanya tersenyum tipis. Maksud ibu? Beliau menatapku dari ujung kepala sampai kaki. Kamu perempuan baik. Aku diam. Tapi baik saja tidak cukup. Kalimat itu menggantung. Beliau melanjutkan dengan nada datar. Kalau istri seorang direktur tidak punya koneksi, tidak punya keluarga besar, tidak punya modal, ya perusahaan sulit berkembang. Aku menggenggam cangkir teh sedikit lebih erat. Selama ini aku selalu membantu perusahaan semampuku. Bu. Beliau tertawa kecil. Membantu itu beda dengan membawa keuntungan. Aku menunduk. Rasanya semua pengorbananku mendadak tidak ada nilainya. Padahal aku tahu betul bagaimana keadaan perusahaan beberapa tahun lalu. Saat investor menarik dana. Saat rekening perusahaan hampir kosong. Saat Arga hampir menyerah. Aku menjual seluruh perhiasan peninggalan ibuku tanpa berpikir dua kali. Arga bahkan menangis ketika mengetahui hal itu. Aku janji akan menggantinya. Begitu katanya dulu. Aku tidak pernah meminta diganti. Bagiku melihat usaha kami bertahan sudah lebih dari cukup. Namun kini, semua itu seolah tidak pernah terjadi. Beberapa hari kemudian perusahaan mengadakan acara makan malam dengan calon investor. Arga memintaku ikut. Aku datang memakai gaun sederhana berwarna biru tua. Aku tidak suka berdandan berlebihan.
Sejak awal aku memang lebih nyaman tampil apa adanya. Saat memasuki ballroom hotel, aku langsung menyadari sesuatu. Semua tamu berasal dari kalangan pebisnis besar. Mereka datang dengan pakaian mahal, perhiasan yang berkilau, mobil-mobil mewah berjejer di halaman. Aku sempat merasa canggung. Namun Arga menggenggam tanganku. Aku ada di sini. Aku tersenyum lega. Sayangnya rasa tenang itu tidak bertahan lama. Di ujung ruangan muncul seorang wanita bergaun putih. Cantik. Percaya diri. Semua orang menyambutnya dengan hormat. Ibu mertuaku bahkan berjalan cepat menghampirinya. Clarissa. Beliau memeluk wanita itu dengan hangat. Hangat yang bahkan sudah lama tidak pernah kuterima. Tak lama kemudian Arga ikut menghampiri. Aku melihat mereka berbincang. Clarissa tersenyum. Arga ikut tersenyum. Entah kenapa. Senyum itu terasa berbeda. Aku mencoba mengusir pikiran buruk. Mungkin memang mereka sedang membahas pekerjaan. Beberapa menit kemudian Arga mengajakku bergabung. Ra, kenalkan. Ini Clarissa. Wanita itu mengulurkan tangan. Halo. Aku membalas salamnya. Namun sebelum sempat berbicara lebih jauh, seorang pria parubaya datang menghampiri. Arga, keluarga kita memang sudah lama berharap kerjasama ini bisa menjadi lebih dari sekadar urusan bisnis. Aku mengernyit. Maksud Bapak? Belum sempat ada yang menjawab, ibu mertuaku buru-buru menyela. Ah, nanti saja dibicarakan. Suasana mendadak canggung. Aku memperhatikan wajah Arga. Dia tidak berani menatap mataku. Sejak malam itu firasatku semakin kuat. Ada sesuatu yang sengaja disembunyikan dariku. Seminggu kemudian semuanya terbongkar. Aku pulang lebih cepat karena kepalaku terasa pusing. Rumah sangat sepi. Saat melewati ruang kerja ibu mertuaku, kudengar beberapa suara dari dalam. Pintunya tidak tertutup rapat. Apa Arga sudah setuju? Itu keputusan terbaik. Kalau menikah dengan Clarissa, investasi 500 miliar langsung turun. Lagi pula istrinya sekarang tidak membawa manfaat apa-apa. Aku membeku. Jantungku berdetak begitu keras hingga telingaku sendiri berdenging. Aku mengenali semua suara itu. Ibu mertuaku, ayah mertuaku, dan Arga. Aku menunggu. Aku berharap dia akan membantah. Aku berharap dia berkata bahwa dia tidak akan mengorbankan rumah tangganya. Namun yang keluar justru suara yang sangat kukenal. Aku akan bicara baik-baik dengan Rara. Seluruh tubuhku melemas. Tanganku bergetar hebat. Aku mundur perlahan sebelum mereka sadar aku mendengar semuanya. Di kamar, aku terduduk di lantai. Air mata jatuh tanpa suara. Jadi selama ini, bukan karena aku kurang mencintai mereka. Bukan karena aku kurang berusaha. Aku hanya kalah oleh angka yang tertulis di atas kertas investasi. Malam itu aku memandangi foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Aku mengusap bingkainya pelan. Lalu, selama ini aku ini siapa bagimu, Arga? Tidak ada jawaban. Yang terdengar hanya suara langkah kaki Arga yang perlahan mendekati kamar. Dan aku tahu, percakapan yang selama ini kutakuti akhirnya akan benar-benar terjadi. Arga berdiri di depan pintu kamar beberapa detik sebelum akhirnya mengetuk pelan. Ra, aku boleh masuk? Aku buru-buru menghapus air mata yang belum sempat mengering. Masuk saja. Dia membuka pintu perlahan. Tatapan kami bertemu. Biasanya, kalau aku sedang sedih, Arga akan langsung memelukku tanpa banyak bicara. Tapi malam itu, dia hanya berdiri beberapa langkah dariku. Seolah ada tembok yang tidak terlihat di antara kami. Aku mau bicara. Aku tersenyum tipis. Senyum yang bahkan terasa asing bagiku sendiri. Aku juga. Dia terlihat gugup. Tangannya saling menggenggam. Sudah bertahun-tahun aku mengenalnya. Aku tahu persis. Setiap kali dia melakukan itu, berarti dia sedang menyembunyikan sesuatu. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Akhirnya aku bertanya lebih dulu. Perempuan itu, Clarissa? Arga memejamkan mata. Iya. Dia calon istrimu? Dia tidak langsung menjawab. Diamnya sudah lebih dari cukup. Aku tertawa pelan. Bukan karena lucu. Melainkan karena aku baru sadar. Kadang jawaban paling menyakitkan memang tidak membutuhkan kata-kata. Aku dengar semuanya. Wajah Arga langsung berubah. Kamu dengar?
Aku mengangguk. Investasi 500 miliar. Menikah demi menyelamatkan perusahaan. Dan istrimu sekarang tidak membawa manfaat. Setiap kalimat yang kuucapkan membuat kepala Arga semakin tertunduk. Aku bisa jelaskan. Aku menggeleng pelan. Apa yang mau dijelaskan? Bahwa cintamu punya harga? Atau bahwa pernikahan kita kalah sama angka di rekening? Arga mengusap wajahnya kasar. Aku tidak pernah ingin begini. Lalu kenapa tetap dilakukan? Dia menarik napas panjang. Perusahaan sudah hampir tidak bisa diselamatkan. Kalau gagal, ribuan karyawan kehilangan pekerjaan. Ayah bisa bangkrut. Ibu sakit. Aku benar-benar terpojok. Aku menatapnya lama. Dulu, alasan seperti itu mungkin cukup membuatku memaafkan. Tapi malam ini berbeda. Kalau memang perusahaan harus diselamatkan, kenapa yang dikorbankan justru istrimu? Ruangan kembali sunyi. Arga tidak punya jawaban. Atau mungkin, dia memang tidak berani mengatakannya. Keesokan paginya aku menemui ibu mertuaku. Beliau sudah duduk di ruang makan sambil membaca koran. Seolah tidak terjadi apa-apa. Aku berdiri di depannya. Bu. Beliau menurunkan kacamatanya. Ada apa? Apa selama ini ibu benar-benar menganggap saya beban? Beliau melipat koran itu perlahan. Lalu menjawab tanpa ragu. Iya. Jawaban itu begitu sederhana. Namun rasanya seperti menghantam dadaku berkali-kali. Aku sudah berusaha menjadi menantu yang baik. Ibu tahu. Aku mengurus rumah. Ibu tahu. Aku membantu perusahaan. Ibu juga tahu. Lalu kenapa? Beliau menatapku dengan tenang. Karena dunia ini tidak hidup dari pengorbanan. Dunia ini hidup dari kekuatan. Aku menggigit bibirku. Beliau melanjutkan. Clarissa membawa jaringan bisnis. Orang tuanya bisa menyelamatkan perusahaan. Sedangkan kamu. Beliau berhenti beberapa saat. Kamu hanya perempuan biasa. Kalimat terakhir itu membuatku kehilangan semua tenaga. Perempuan biasa. Selama bertahun-tahun. Hanya itu nilai diriku di mata mereka. Beliau berdiri. Lalu menepuk pelan bahuku. Jangan salahkan Arga. Kalau kamu benar-benar mencintainya, lepaskan dia. Aku tidak menjawab. Karena untuk pertama kalinya, aku mulai merasa bahwa orang yang harus kulepaskan bukan hanya Arga, melainkan seluruh keluarga yang tidak pernah benar-benar menerimaku. 2 hari kemudian, surat cerai itu resmi diajukan. Tidak ada drama, tidak ada pertengkaran, tidak ada teriakan. Semuanya berlangsung sangat tenang. Justru ketenangan itulah yang paling menyakitkan. Di ruang sidang, Arga beberapa kali mencoba menatapku. Aku memilih mengalihkan pandangan. Bukan karena benci, melainkan karena aku takut. Kalau melihat matanya lebih lama, aku akan kembali lemah. Hakim membacakan keputusan dengan suara datar. Pernikahan kami resmi berakhir. Aku menarik napas panjang. 7 tahun. Berakhir hanya dalam hitungan menit. Saat keluar dari pengadilan, hujan turun cukup deras. Aku berdiri sendirian di bawah teras sambil memeluk map berisi salinan putusan cerai. Arga menghampiriku. Ra. Aku menoleh. Aku minta maaf. Aku tersenyum tipis. Maafmu datang setelah semuanya selesai. Aku benar-benar. Aku mengangkat tangan pelan. Cukup. Aku capek mendengar penjelasan. Semoga keputusanmu memang membuatmu bahagia. Aku melangkah meninggalkannya. Belum sempat beberapa meter berjalan. Sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti tepat di depanku. Mobil itu tampak sangat berbeda dari kendaraan yang biasa memenuhi area pengadilan. Seorang pria berusia sekitar 60 tahun turun dengan setelan jas rapi. Begitu melihatku, dia langsung membungkukkan badan. Selamat siang, Nona. Aku terdiam. Sudah bertahun-tahun, aku tidak pernah lagi mendengar seseorang memanggilku dengan sebutan itu. Pria itu mengangkat sebuah map berlogo emas. Tuan Besar meminta saya menjemput Anda. Sudah waktunya Anda pulang. Di kejauhan, aku bisa merasakan tatapan Arga yang masih berdiri membeku. Menyaksikan semua itu tanpa mengerti siapa sebenarnya wanita yang baru saja ia lepaskan. Aku masih berdiri memandangi pria tua itu.
Wajahnya tidak asing. Aku hanya perlu beberapa detik untuk mengingat. Pak Hendra. Beliau tersenyum hangat. Syukurlah Nona masih mengingat saya. Tentu saja aku ingat. Belasan tahun lalu, sebelum ayah meninggal, Pak Hendra adalah orang yang paling sering datang ke rumah kami. Setelah kecelakaan yang merenggut kedua orang tuaku, beliau menghilang bersama seluruh orang yang pernah bekerja untuk keluargaku. Sejak saat itu aku memilih hidup sendiri. Aku sengaja menjauh dari semua kemewahan. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa hidup dengan usahaku sendiri. Bahkan saat menikah dengan Arga, aku tidak pernah sekalipun menceritakan siapa keluargaku sebenarnya. Bagiku, kalau seseorang mencintaiku, dia harus mencintaiku apa adanya. Bukan karena nama besar keluargaku. Aku menarik napas panjang. Kenapa baru sekarang? Pak Hendra menundukkan kepala. Itu permintaan almarhum Tuan Surya. Kakek. Nama itu langsung membuat dadaku sesak. Beliau ingin Nona menjalani hidup sebagai orang biasa lebih dulu. Beliau percaya. Orang yang tetap bertahan di sisi Nona tanpa mengetahui siapa Nona sebenarnya adalah orang yang pantas dipercaya. Aku tersenyum pahit. Kalau begitu, jawabannya sudah jelas. Pak Hendra ikut terdiam. Tatapannya berubah iba. Maafkan kami, Nona. Aku menggeleng pelan. Bukan salah siapa-siapa. Mungkin memang begini cara hidup mengajarkanku mengenali orang-orang di sekitarku. Pak Hendra membukakan pintu belakang mobil. Semua direksi sudah menunggu. Aku sempat menoleh ke belakang. Arga masih berdiri beberapa puluh meter dariku. Tatapan kami kembali bertemu. Wajahnya penuh tanda tanya. Mungkin untuk pertama kalinya sejak kami menikah, dia sadar bahwa ada bagian besar dari hidupku yang tidak pernah dia kenal. Aku masuk ke dalam mobil. Perlahan kendaraan itu meninggalkan halaman pengadilan. Aku tidak menoleh lagi. 1 jam kemudian, mobil memasuki kawasan perkantoran paling elit di kota. Gedung-gedung tinggi berdiri megah. Saat mobil berhenti di depan sebuah bangunan berlapis kaca, aku terdiam. Logo besar berwarna emas masih berdiri kokoh di atas gedung itu. Grup Mahardika. Perusahaan yang dibangun oleh kakekku lebih dari 40 tahun lalu. Sudah bertahun-tahun aku tidak menginjakan kaki di tempat ini. Begitu pintu lift terbuka di lantai paling atas, puluhan orang sudah berdiri rapi. Pria dan wanita dengan jas formal membungkukkan badan hampir bersamaan. Selamat datang, Nona Rara. Aku sedikit canggung. Dulu aku selalu menghindari perlakuan seperti ini. Namun hari ini semuanya terasa berbeda. Seorang wanita paruh baya menghampiriku. Beliau adalah Bu Maya, sekretaris pribadi kakekku sejak perusahaan ini masih kecil. Air matanya langsung mengalir saat melihatku. Akhirnya Anda pulang. Aku memeluknya. Maaf membuat semua orang menunggu. Beliau menggeleng. Tidak ada yang keberatan. Kami hanya menunggu waktu yang tepat. Kami memasuki ruang rapat utama. Di sana sudah duduk belasan komisaris dan direktur. Pak Hendra berdiri di depan layar besar. Hari ini kami akan menjalankan amanat terakhir almarhum Bapak Surya Mahardika. Semua orang berdiri. Suasana mendadak hening. Pak Hendra membuka sebuah map bersegel. Mulai hari ini, seluruh hak kepemilikan mayoritas grup Mahardika resmi dialihkan kepada cucu tunggal beliau. Beliau menatapku. Nona Rara Mahardika. Ruangan langsung dipenuhi tepuk tangan. Aku justru tidak mampu berkata apa-apa. Yang terbayang di kepalaku bukan gedung ini. Bukan saham perusahaan. Bukan jabatan. Melainkan surat cerai yang kutandatangani beberapa jam lalu. Ironis sekali. Di hari aku kehilangan status sebagai seorang istri, aku justru mendapatkan kembali identitas yang selama ini kusimpan. Beberapa minggu berlalu. Hari-hariku berubah total. Aku belajar memahami laporan keuangan bernilai triliunan rupiah. Menghadiri rapat sejak pagi. Menemui investor. Mengambil keputusan yang memengaruhi ribuan karyawan. Awalnya aku ragu. Aku takut tidak mampu. Namun setiap kali ingin menyerah, aku teringat bagaimana dulu aku ikut membantu perusahaan kecil milik Arga. Kalau perusahaan itu saja bisa kupelajari, tidak ada alasan aku menyerah sekarang. Perlahan para direksi mulai mempercayaiku. Mereka tidak memperlakukanku sebagai cucu pemilik perusahaan. Mereka memperlakukanku sebagai pemimpin. Suatu sore Pak Hendra membawa sebuah map berwarna hitam. Nona perlu melihat ini.
Aku membuka dokumen itu. Di halaman pertama tertulis nama sebuah perusahaan yang sangat kukenal. PT Arga Persada. Dadaku langsung berdebar. Ada apa dengan perusahaan ini? Pak Hendra menarik napas panjang. Keuangan mereka memburuk. Beberapa bank mulai menolak memberi pinjaman. Kalau dalam waktu dekat mereka tidak mendapat investor baru. Beliau berhenti sejenak. Kemungkinan besar perusahaan itu tidak akan bertahan. Aku menutup map perlahan. Perasaanku campur aduk. Aku tidak ingin melihat siapapun bangkrut. Di sana masih ada banyak karyawan yang dulu bekerja bersamaku. Masih ada orang-orang yang setiap pagi menyapaku dengan ramah. Namun di sisi lain, aku juga belum lupa bagaimana keluarga itu menganggapku tidak lebih dari perempuan yang tidak membawa manfaat. Pak Hendra kembali berbicara. Besok mereka akan datang ke sini. Mereka mengajukan kerjasama strategis. Aku mengangkat kepala. Siapa yang akan memimpin pertemuan? Beliau tersenyum tipis. Anda, Nona. Aku memandang dinding kaca di belakangku. Pantulan diriku terlihat jelas. Perempuan yang dulu keluar dari rumah mantan suaminya sambil membawa satu koper kecil. Besok akan duduk di kursi yang menentukan masa depan perusahaan yang pernah mengusirnya. Dan mereka belum tahu siapa direktur utama yang akan mereka temui. Malam sebelum pertemuan itu, aku hampir tidak bisa tidur. Bukan karena gugup memimpin rapat. Selama beberapa minggu terakhir, aku sudah terbiasa menghadapi investor, komisaris, bahkan pemilik perusahaan besar. Yang membuatku gelisah adalah satu hal. Besok, aku akan kembali bertemu Arga. Untuk pertama kalinya sejak perceraian kami. Pak Hendra sempat bertanya sebelum pulang. Kalau Nona merasa belum siap, saya bisa meminta direktur lain memimpin rapat. Aku menggeleng pelan. Tidak. Masalah pribadi tidak boleh mencampuri urusan perusahaan. Beliau tersenyum bangga. Tuan Besar pasti akan bangga melihat Anda hari ini. Aku hanya membalas dengan senyum tipis. Jauh di dalam hati, aku masih perempuan yang sama. Perempuan yang pernah menangis sendirian karena merasa dirinya tidak cukup berharga. Keesokan paginya, seluruh lantai direksi terlihat jauh lebih sibuk dari biasanya. Sekretaris keluar masuk membawa dokumen. Tim legal menyiapkan berkas kerjasama. Ruang rapat utama sudah disiapkan sejak pukul 8 pagi. Aku mengenakan blazer putih dengan kemeja biru muda. Riasanku sederhana. Aku memang tidak pernah suka tampil berlebihan. Yang berubah hanyalah caraku berdiri. Kini aku tidak lagi menundukkan kepala setiap kali memasuki ruangan. Aku berjalan tegak. Bukan karena merasa lebih tinggi dari orang lain. Melainkan karena akhirnya aku tahu. Harga diriku tidak pernah ditentukan oleh penilaian siapapun. Bu Maya menghampiriku. Tim dari PT Arga Persada sudah tiba. Aku menarik napas perlahan. Baik. Mereka sudah di ruang tunggu. Aku mengangguk. 5 menit lagi. Saat berjalan menuju ruang rapat, langkahku terasa sangat tenang. Berbeda dengan yang kubayangkan. Mungkin luka memang tidak pernah benar-benar hilang. Tetapi waktu mengajarkan bagaimana hidup berdampingan dengannya. Di balik pintu ruang rapat, aku mendengar suara yang sangat kukenal. Suara Arga. Dia sedang mempresentasikan kondisi perusahaannya kepada beberapa staf kami. Nada bicaranya masih sama. Tenang. Teratur. Sesekali terdengar ibu mertuaku ikut menyela. Nanti kalau direktur utama datang, kita jelaskan rencana ekspansi. Beliau pasti tertarik. Aku memejamkan mata beberapa detik. Lalu mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Semua percakapan di dalam langsung berhenti. Seorang sekretaris membuka pintu. Direktur utama sudah hadir. Aku melangkah masuk. Ruangan yang semula ramai mendadak sunyi. Puluhan pasang mata menoleh ke arahku. Arga yang sedang berdiri langsung membeku. Map di tangannya terlepas dan jatuh ke lantai. Brak. Suara itu terdengar sangat keras di ruangan yang hening. Matanya membesar. Seolah tidak percaya dengan apa yang sedang dilihatnya. Rara. Ibu mertuaku ikut berdiri. Wajahnya perlahan kehilangan warna. Tidak mungkin. Clarissa yang duduk di samping Arga ikut menoleh bergantian antara aku dan keluarganya. Jelas terlihat ia sama sekali tidak memahami situasi. Aku tetap berjalan sampai ke ujung meja rapat. Lalu duduk di kursi paling depan. Kursi yang selama ini kosong karena menunggu pemiliknya.
Bu Maya meletakkan papan nama di depanku. Direktur Utama, Rara Mahardika. Ruangan benar-benar membeku. Tak ada satu orang pun yang berbicara. Pak Hendra membuka rapat dengan suara tenang. Selamat pagi. Izinkan kami memperkenalkan Direktur Utama Grup Mahardika, Ibu Rara Mahardika. Kalimat itu terasa seperti petir yang menyambar seluruh ruangan. Arga masih belum berkedip. Bibirnya bergerak pelan. Kamu? Selama ini. Aku menatapnya dengan tenang. Silakan duduk, Pak Arga. Hari ini kita membahas urusan bisnis, bukan masa lalu. Aku sengaja memanggilnya dengan sebutan formal. Bukan karena ingin mempermalukannya, tetapi karena memang hubungan kami telah berubah. Kini kami bukan lagi suami istri. Kami adalah dua orang profesional yang dipertemukan oleh keadaan. Presentasi dimulai. Arga beberapa kali kehilangan fokus. Beberapa angka salah disebut. Biasanya dia sangat teliti. Hari itu pikirannya jelas tidak berada di laporan keuangan. Aku tetap mendengarkan seluruh presentasi sampai selesai. Tanpa menyela. Tanpa menunjukkan emosi. Setelah pemaparan selesai, seluruh ruangan menunggu tanggapanku. Aku membuka beberapa halaman laporan. Laba bersih turun 38%. Arus kas negatif selama 3 kuartal. Utang jangka pendek meningkat. Aku mengangkat kepala. Apa strategi Anda untuk memperbaiki kondisi ini selain mencari investor? Arga terdiam beberapa detik. Lalu menjawab dengan suara pelan. Kami sedang melakukan efisiensi. Berapa target penghematannya? 15%. Kalau gagal, dia kembali diam. Aku tidak sedang menjebaknya. Aku hanya menjalankan pekerjaanku. Beberapa komisaris mulai ikut mengajukan pertanyaan. Suasana rapat kembali profesional. Namun aku bisa merasakan tatapan ibu mertuaku yang terus mengarah kepadaku. Tatapan yang dulu penuh penghinaan, kini berubah menjadi kegelisahan. Setelah hampir 2 jam rapat berlangsung, kami meminta mereka menunggu keputusan akhir. Tim PT Arga Persada keluar lebih dulu. Saat melewati pintu, ibu mertuaku tiba-tiba berhenti di depanku. Rara. Untuk pertama kalinya, beliau memanggil namaku dengan suara yang jauh lebih lembut. Apa kita bisa bicara sebentar? Aku menatapnya beberapa saat, lalu menjawab dengan tenang. Tentu. Tapi setelah semua agenda perusahaan selesai, beliau mengangguk pelan. Di matanya, aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bukan kesombongan, bukan penghinaan, melainkan penyesalan yang datang ketika semuanya sudah terlambat. Setelah rapat selesai, satu persatu peserta mulai meninggalkan ruangan. Hanya tersisa aku, Pak Hendra, Bu Maya, dan beberapa staf inti. Beberapa menit kemudian, Bu Maya masuk kembali. Bu Rara, keluarga dari PT Arga Persada masih menunggu di ruang tamu. Aku mengangguk pelan. Persilakan masuk. Tak lama kemudian, Arga, ibu mertuaku, ayah mertuaku, dan Clarissa masuk bersama. Suasana jauh berbeda dibanding beberapa jam sebelumnya. Kalau tadi mereka datang dengan penuh keyakinan, kini langkah mereka terlihat berat. Tak ada lagi wajah penuh percaya diri. Yang ada hanya kecanggungan. Ibu mertuaku menjadi orang pertama yang berbicara. Rara. Aku tetap berdiri di samping jendela. Silakan duduk. Beliau justru menggeleng. Tidak. Ibu ingin berdiri saja. Aku tidak memaksa. Ruangan kembali sunyi. Beberapa detik kemudian, suara ibu mertuaku mulai bergetar. Ibu minta maaf. Kalimat itu akhirnya keluar. Kalimat yang dulu rasanya mustahil akan kudengar. Ibu salah menilaimu. Ibu terlalu sibuk mengejar keuntungan sampai lupa melihat siapa yang selama ini tulus menyayangi keluarga kami. Aku tidak langsung menjawab. Beliau melanjutkan. Dulu waktu perusahaan hampir bangkrut. Ibu tahu kamu menjual semua perhiasanmu. Tapi ibu menganggap itu memang kewajiban seorang istri. Baru sekarang ibu sadar. Tidak semua orang mau melakukan pengorbanan sebesar itu. Air mata mulai mengalir di pipinya. Kalau ini terjadi beberapa bulan yang lalu, mungkin aku juga akan ikut menangis. Namun sekarang, hatiku terasa jauh lebih tenang. Bukan karena luka itu hilang, melainkan karena aku sudah menerima kenyataan. Arga akhirnya maju selangkah.
Matanya merah. Aku juga minta maaf. Aku gagal menjaga janji yang pernah kubuat. Aku menatapnya tanpa kebencian. Aku tahu. Aku setiap hari menyesal. Saat melihatmu duduk di kursi itu, aku baru sadar. Selama ini aku bahkan tidak benar-benar mengenal istriku sendiri. Aku tersenyum tipis. Kamu memang tidak pernah bertanya. Arga terdiam. Kalimat itu tepat mengenai hatinya. Selama bertahun-tahun kami menikah, dia tahu makanan favoritku. Dia tahu warna yang kusukai. Dia tahu aku selalu minum kopi tanpa gula. Tetapi, dia tidak pernah benar-benar ingin mengenal masa laluku. Tidak pernah bertanya kenapa aku selalu menolak bantuan keluarga. Tidak pernah penasaran kenapa aku begitu pandai membaca laporan keuangan. Tidak pernah mempertanyakan mengapa beberapa pengusaha besar selalu bersikap sangat hormat kepadaku. Karena sejak awal, dia merasa tidak perlu tahu. Clarissa yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. Saya rasa, saya juga perlu meminta maaf. Semua orang menoleh kepadanya. Saya baru tahu kalau ternyata Pak Arga masih berstatus suami saat keluarga kami mulai membicarakan perjodohan. Ayah saya hanya diberitahu bahwa proses perceraian sudah selesai. Arga langsung menundukkan kepala. Clarissa menarik napas panjang. Begitu mengetahui semuanya, saya membatalkan rencana pertunangan. Ayah saya juga menarik seluruh pembicaraan pribadi. Ruangan kembali sunyi. Aku memandang Clarissa. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihatnya sebagai perempuan yang merebut suamiku. Aku justru melihat seorang wanita yang juga menjadi korban ambisi orang-orang di sekitarnya. Dia tidak pernah benar-benar menginginkan semua ini. Aku mengangguk pelan. Terima kasih karena memilih jujur. Clarissa membalas dengan senyum kecil sebelum berpamitan keluar. Kini hanya tinggal aku dan keluarga yang pernah menjadi keluargaku. Pak Hendra meletakkan satu map di atas meja. Bu Rara, keputusan investasi menunggu persetujuan Anda. Semua mata langsung tertuju kepadaku. Aku membuka halaman demi halaman laporan itu. Secara bisnis, perusahaan Arga masih bisa diselamatkan. Tetapi dengan syarat yang sangat berat. Aku menutup map itu perlahan. Lalu memandang Arga. Kalau aku menolak bekerja sama, ribuan karyawan akan kehilangan pekerjaan. Arga hanya mengangguk pelan. Aku tahu. Aku tidak berhak meminta apapun. Aku melanjutkan. Tapi kalau aku menerima tanpa syarat, itu tidak adil bagi perusahaan yang kujalankan. Pak Hendra menunggu keputusanku. Begitu pula semua orang di ruangan itu. Aku menarik napas panjang. Grup Mahardika bersedia membantu. Wajah Arga langsung terangkat. Tapi, aku menatapnya tegas. Bukan karena hubungan kita yang dulu. Bukan karena rasa kasihan. Dan bukan karena permintaan maaf. Aku melakukannya demi ribuan karyawan yang tidak bersalah. Seluruh kerjasama akan mengikuti penilaian profesional. Tidak ada perlakuan khusus. Pak Hendra langsung mencatat keputusan itu. Arga menundukkan kepala. Terima kasih. Aku menggeleng pelan. Jangan berterima kasih kepadaku. Berterima kasihlah kepada orang-orang yang masih percaya perusahaanmu layak diperjuangkan. Beberapa bulan kemudian, kondisi perusahaan Arga mulai membaik. Mereka berhasil bangkit melalui kerja keras. Bukan karena belas kasihan. Aku sesekali masih bertemu Arga dalam rapat-rapat bisnis. Hubungan kami selalu profesional. Tidak pernah lebih. Suatu sore, setelah sebuah rapat selesai, Arga menghampiriku di lobi. Rara. Aku berhenti. Ada apa? Dia tersenyum kecil. Sekarang aku benar-benar mengerti. Mengerti apa? Bahwa kehilangan yang paling menyakitkan bukan kehilangan seorang istri, tapi kehilangan seseorang yang tulus mencintai kita. Aku tersenyum. Bukan senyum karena masih mencintainya, melainkan senyum karena akhirnya dia memahami pelajaran yang dulu terlalu mahal untuk dipelajari. Aku berharap kamu bahagia. Dia mengangguk. Aku juga berharap begitu untukmu. Kami berjalan ke arah yang berbeda. Tidak ada pelukan. Tidak ada air mata. Tidak ada penyesalan yang harus diulang. Karena beberapa kisah memang tidak ditakdirkan untuk kembali. Kisah itu hanya datang untuk mengajarkan bahwa harga diri tidak boleh ditukar dengan harapan agar dicintai.
Hari ketika mereka memaksaku menandatangani surat cerai, mereka mengira aku kehilangan segalanya. Padahal, hari itu justru menjadi awal aku menemukan kembali diriku sendiri. Kalau kalian berada di posisiku, setelah semua yang terjadi, apakah kalian masih bisa memberi kesempatan kedua, atau memilih melangkah tanpa pernah menoleh ke belakang?